bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi kita, beliau baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan kita selaku umatnya, semoga dia akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Alhamdulillah, seperti biasanya, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang insya Allah pada hari ini akan dibahas juz yang ke-15 dan 16. Untuk itu, mari kita bisa menyimak dengan seksama kajian tafsir yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haris. Untuk itu, sebelumnya mari kita buka dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Haris untuk menyampaikan materinya. Fadal Ustadz. Cek suara jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidayah dan juga iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita khususnya di hari ini, di mana kita berharap setiap harinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu luang, yaitu kita menjadikan keduanya sebagai wasilah, sebagai sarana bagi kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ingin memohon maaf kembali atas ketidakhadiran saya kemarin karena faktor kesehatan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersua kembali, untuk berjumpa kembali di pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk juz ke-15 akan saya kaji secara ringkas, yang mana juz ke-15 ini mencakup surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 111, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 74. Pada suaranya kecil, agak putus. Sebentar saya cek dulu ya. Sebentar. Cek suara sudah jelas, mohon berkabar. Sudah Jelas. Cek. Suara sudah jelas? jelas Ustadz. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Pertama, kita masuk kepada surat Makkiyah, ya. Kita masuk kepada surat kepada surat Al-Isra, yang mana Al-Isra ini merupakan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 111. Kenapa dinamakan surat Al-Isra? Karena di dalamnya karena ayat ini atau surat ini dimulai dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang disebut dengan yang peristiwa ini disebut dengan peristiwa Isra, yang mana kemudian dinamakan juga, ya, ada nama lain daripada surat Al-Isra, yaitu surah Bani Israel. Kenapa? Karena surat ini banyak sekali mengandung cerita tentang Bani Israel. Kemudian para jemaah, berikutnya di awal Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana singkatnya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan juga Mi'raj. Yang mana Isra Mi'raj ini juga sebagai bentuk hiburan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya setelah beliau ditinggalkan oleh dua orang terkasihnya, yaitu Khadijah dan juga Abu Talib paman beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
juga memuliakan Nabi Musa dengan kitab yang diturunkan kepadanya, yaitu Taurat, yang mana dua nabi tersebut memiliki syariat termulia, kitab termulia, dan juga memiliki umat yang paling banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala telah membuat ketetapan bahwasanya apa? Bani Israel itu suka sekali membuat kerusakan di muka bumi, dan Bani Israel akan berbuat kerusakan di bumi itu dua kali. Ya, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala kalahkan mereka dari kaum kafir yang kuat, yaitu penduduk Irak dan ataupun Jazirah, penduduk Jazirah Arab dan seterusnya. Namun kemudian sudah Allah menangkan kembali mereka, kemudian Allah beri nikmat, namun mereka setelah diberi kenikmatan mereka justru berbuat kufur. Dan ini merupakan, dan ini bukan hanya dua kali ya, ini dua kali adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun maksud daripada dua kali di sini adalah bahwasanya sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka yang sangat suka sekali berbuat kerusakan. Setiap kali mereka mendapatkan kenikmatan, pasti mereka akan kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sebagaimana yang terjadi saat ini di Palestina misalnya, apa yang mereka lakukan itu adalah suatu bentuk kekufuran yang sangat nyata. Mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Maka dari itu sebenarnya kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi di sini, orang-orang Bani Israel, jangan heran kalau mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Nabi mereka saja darahnya mereka tumpahkan. Ya. Nabi mereka saja dikerjain, nabi mereka saja dibunuh. Maka apalah kita, ya, hanyalah hamba-hamba Allah yang bukan juga nabinya. Maka sangat mudah bagi mereka untuk apa? Sangat mudah bagi mereka untuk ya untuk membunuh kita semua. Jadi itu bentuk kufuran yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat. Kemudian setelah mereka banyak berbuat kerusakan, contohnya dulu di Madinah mereka berbuat kerusakan dengan cara apa? Ini perlu antum tahu juga. Dulu kita pernah mendengar bahwa sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, dulu antara suku Khazraj dan juga suku Aus mereka itu memiliki semacam perang abadi. Ya, mereka itu saudara, tapi mereka terus berperang. Kalian tahu sebabnya apa? Itu adalah karena diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Afwan. Orang Yahudi mereka tidak pernah rela, ya, tidak pernah rela jika orang selain mereka, contohnya di sini adalah penduduk Madinah, itu hidup dengan tentram. Mereka selalu berusaha untuk membuat keduanya bermusuhan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah. Barulah kemudian peperangan yang selama ini mereka geluti antara suku Aus dan Khazraj berhasil mereka hentikan setelah mereka sama-sama beriman kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang mengusir orang-orang Yahudi. Hikmah dari wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Di antara hikmah-hikmahnya atau hukum-hukum yang berkaitan, tidak hanya hikmah tapi juga hukum yang berkaitan pada wahyu yang Allah turunkan kepada hambanya adalah yang paling penting dan yang paling utama adalah tauhid. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum Allah, maka hukum Allah yang paling patut kita tegakkan baik di negara kita atau pada diri kita yang pertama kali adalah tauhid, yang mana tauhid itu berarti kita menyerahkan segala atau memberikan segala sesuatu yang menjadi hak Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Ya. Kalau tauhid ini sudah ditegakkan, maka sisanya akan mengikuti. Karena yang pertama kita penuhi hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hak kita. Kemudian yang kedua, hukum berbakti kepada kedua orang tua, ya, wabil walidaini ihsana dan seterusnya. Kemudian juga hukum terkait dengan menyantuni kerabat, orang miskin, ibnu sabil. Kata-kata ibnu sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan ketika sedang safar. Kemudian juga larangan untuk tabdzir, yaitu larangan untuk berbuat mubazir, yaitu tabdzir, ya. Mubazir itu ada mubazir, itu adalah orang-orang yang melakukan tabdzir. Tabdzir itu apa? Buang-buang harta untuk hal-hal yang tidak penting.
kemudian atau mengeluarkan harta tidak pada tempatnya. Kemudian hendaknya kita pertengahan dalam berinfak, tidak hulu, tidak juga pelit seperti itu. Tidak boleh boros, tidak boleh juga pelit. Infak di sini artinya mengeluarkan harta, ya. Ingat, infak anfaqa yunfiqu artinya mengeluarkan harta. Tentunya di sini khususnya untuk misalkan untuk keluarga, untuk apa, kita tidak boleh boros, kemiskinan, larangan mendekati zina, larangan membunuh, larangan memakan harta anak yatim. Ini sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah pernah kita lalui bersama. Kemudian larangan memenuhi kemudian perintah untuk memenuhi timbangan tanpa adanya kecurangan. Kemudian kita juga dilarang untuk apa? Dilarang untuk mengikuti hal-hal yang kita tidak punya ilmu di dalamnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Maksudnya apa? Kalau kamu ingin mengikuti seseorang, kalau kamu ingin mengikuti cara beragama seseorang, maka jangan kita mengikutinya karena orang tersebut, atau jangan kita mengikutinya karena kelompok tersebut, melainkan kita mengikutinya adalah karena ilmu, ya. Sehingga kita bisa tawasud, sehingga kita itu bisa tengah-tengah, tidak berbuat hulu, tidak juga tafrid atau meremehkan. Kemudian yang terakhir adalah jangan sombong. Yang mana sombong kita sempat bahas, yaitu adalah sifatnya iblis la'natullahi alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan berbagai macam kemuliaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Barulah kemudian kita masuk kepada surat Al-Kahfi. Yang mana surat Al-Kahfi adalah surat yang biasa kita baca di setiap hari Jumat, dan kita mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suatu bentuk kesalahan adalah ketika kita hanya mencukupkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sedangkan di hari lain kita tidak membaca Al-Quran. Maksud daripada surat Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW memberikan fadilah atau menyampaikan fadilah tentang surat Al-Kahfi ini adalah untuk menyemangati kita dalam membaca Al-Quran, juga menyemangati kita dalam apa? Dalam mentadabburi Al-Quran. Yang mana di antara faedah atau keutamaan yang terdapat dalam surat Al-Kahfi adalah barang siapa dalam Sahih Muslim, barang siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Sedangkan dalam riwayat lain terdapat bukan 10 ayat pertama, melainkan 10 ayat terakhir. Terlepas daripada itu, baiknya kita hafalkan semua. Jangan cukupkan dengan 10 pertama ataupun 10 terakhir. Kemudian juga kita harus yakini menghafal Al-Quran itu investasi yang luar biasa. Yang mana kebaikan dari kita menghafalkan Al-Quran itu akan terus mengikuti kita selama kita melakukannya. Ikhlas lillahi ta'ala akan terus mengikuti kita meskipun kita sudah meninggal 10, 50, 100, bahkan berabad-abad yang lalu. Kemudian siapa yang membacanya di hari Jumat akan diberikan cahaya. Ya, ini hadits riwayat Al-Hakim dan juga yang lainnya. Masih di juz yang ke-15, di awal Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sekumpulan pemuda yang mereka beriman, yang mereka teguhkan untuk berdakwah, tapi kaumnya justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menolak dakwah mereka. Akhirnya mereka mengasingkan diri di sebuah gua, sehingga dan kemudian mereka minta rahmat serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka disebut dengan Ashabul Kahf atau sebagai penghuni gua. Ashabul Kahfi atau Ashabul Kahf, mereka adalah disebut dengan penghuni gua, ya, goa atau gua seperti itu. Kemudian sebagai bentuk rahmat Allah untuk menyelamatkan mereka juga, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, yang mana Allah jaga badan mereka, ya, dengan cara apa? Allah palingkan matahari dari mereka. Karena kita tahu kalau misalkan ini dapat faedah dari yang membangun rumah, ya. Kalau kita simpan tandon di tempat yang tidak terkena matahari, maka tidak akan mudah kotor. Tapi kalau kita simpan tandon itu di tempat yang terkena matahari, maka tandon itu akan cepat kotor. Kita akan lebih sering membersihkannya. Karena apa? Ya karena mudah kotor. Dan ini juga faedah dari Al-Quran, di mana Allah palingkan matahari dari mereka sehingga tubuh mereka tidak rusak. Kemudian apa? Allah berikan ventilasi udara, dan Allah buat mata mereka itu terbuka seperti orang terjaga. Jadi kalau ada orang yang melihat, nggak berani macam-macam. Kenapa? Nggak ada yang mengira
mereka ini orang tidur. Kemudian juga apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan dari anjing yang berjaga di depan pintu itu terbentang sehingga kalau ada yang lihat mereka seolah-olah, jadi Allah buat seolah-olah anjing ini juga terjaga. Kemudian para jamaah, masih di dalam kisah Ashabul Kahfi, setelah 309 tahun, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka ya setelah tidur yang lama. Bahkan mereka merasa bahwasanya tidur mereka itu baru sehari semalam atau paling paling lama baru beberapa, paling pendek baru beberapa jam saja. Namun ketika akhirnya mereka pergi untuk eh, beli makanan, barulah kemudian ada yang notice, ada yang mengetahui, "Oh, mereka ini orang yang udah mereka ini orang yang sudah hidup sangat lama sekali. Kenapa? Karena mata uang atau dinar atau mata uang yang kala itu mereka pakai untuk berjual, untuk membeli makanan, itu adalah mata uang yang sudah tidak digunakan lagi sejak 3 abad lamanya, bayangkan. Ya, namun singkat cerita akhirnya mereka dimuliakan, kemudian dan ketika itu mereka mendapati orang-orang ketika Ashabul Kahfi ini keluar dari gua, mereka sudah mendapati orang-orang kala itu sudah beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Isa. Jadi ini Ashabul Kahfi ini kejadiannya jauh setelah zamannya Nabi Isa alaihissalam. Berarti timelinenya adalah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 500 atau 600 tahun begitu ya. Maksudnya kalau antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 500 atau 600 tahun, berarti ada di tengah-tengahnya. Kemudian mereka pun kembali ke gua dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewafatkan mereka. Lalu sebenarnya pada zaman itu raja yang berkuasa pun berijtihad untuk apa, ketika menemui mereka kembali dan diketahui mereka sudah tidak ada, mereka akhirnya para raja yang ketika itu mereka mentauhidkan Allah, mereka pun bersepakat untuk menutup kuburan mereka. Namun ada sebagian orang yang justru berlebihan dan berbuat hulu, lalu kemudian apa, mereka membangun masjid di dalamnya, padahal Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Afwan, jangan pergi dulu, ana izin lagi sebentar ya, Afwan, untuk ada utusan sebentar menit. Nah, bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan jumlah, berapakah mereka jumlah daripada Ashabul Kahfi, maka jangan diperdebatkan.
Ahlul kitab mereka berdebat, namun kita tidak perlu berdebat berapapun jumlah mereka. Allah itu tidak penting. Berapa jumlah mereka itu tidak penting. Sedangkan Allah Maha tahu berapa jumlah mereka. Kemudian kita lanjutkan para jemaah sekalian. Berikutnya adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Singkatnya, suatu ketika Nabi Musa ditanya, atau orang-orang ketika itu Nabi Musa datang ke suatu tempat lalu ditanya oleh pemimpin di tempat tersebut, siapakah di antara kalian yang paling berilmu? Lalu kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya, saya di sini yang paling berilmu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur perbuatannya tersebut. Lantas kemudian Nabi Musa bertaubat dan ingin terus menimba ilmu, yang mana kemudian Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ditemani dengan pembantunya atau muridnya, yaitu Yusha bin Nun, yang kemudian di kemudian hari Yusha bin Nun ini juga menjadi nabi, ya, yang memimpin Bani Israel. Kalau kita pernah mendengar ada nabi yang meminta kepada Allah agar matahari diberhentikan beberapa saat, itu adalah Nabi Yusha bin Nun, atau sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama. Namun kemudian akhirnya, singkat cerita, mereka pun berjumpa dengan seorang nabi yang namanya Khidir. Ada yang mengatakan Khidirnya adalah nabi, dan ada yang mengatakan dia adalah Nabi Saleh. Allah Taala alam. Kemudian Nabi Musa meminta agar bisa ikut dengannya. Namun di sepanjang perjalanan banyak hal-hal yang itu membuat Nabi Musa tidak seret, padahal, dan bertanya kepada Nabi Khidir. Padahal di awal Nabi Khidir telah berkata kepada Nabi Musa, apapun yang dilakukan jangan bertanya. Tapi Nabi Musa justru bertanya. Akhirnya Nabi Musa bertanya, Nabi Khidir memberi kesempatan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah 3 kali, Nabi Khidir pun memberikan alasan-alasan. Pertama, dia melubangi kapal, kemudian dia membunuh seorang anak muda, kemudian dia memperbaiki memperbaiki suatu tembok di suatu desa, padahal penduduk desa tersebut atau penduduk kampung tersebut menolak untuk membantu mereka berbekal atau memenuhi bekal perjalanan mereka. Baru di antara faedah yang dapat kita ambil di sini adalah boleh kita memberikan rukhsah sebanyak 3 kali. Kemudian juga Nabi Musa menjadi salah satu contoh kegigihan seorang penuntut ilmu, seorang mukmin di dalam menuntut ilmu dan juga dalam melakukan safar untuknya, bahkan sampai kehabisan bekal, kemudian dan segala macam cobaan dalam perjalanan lainnya. Kemudian pentingnya sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian juga di sini terdapat bahwasanya Nabi Musa, kita tahu bahwasanya Nabi Musa itu adalah orang yang sangat berilmu. Adalah nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu darinya. Dan ketika ini dia belajar dari seseorang yang mungkin bukanlah nabi dakwah atau bukan seorang rasul sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan bukan aib ketika seorang tua belajar dari orang yang lebih muda, atau misalnya seorang guru belajar dari muridnya, itu bukan sesuatu yang aib, karena tidak menutup kemungkinan kadang-kadang murid itu bisa memahami sesuatu dengan lebih baik daripada gurunya. Itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian juga adab berguru dan mengikuti perintah guru, yang mana di sini Nabi Musa bukan tidak beradab, akan tetapi di sini Nabi Musa beberapa kali menyelisihi perintah gurunya, yaitu Khidir. Ya, kemudian ada beberapa faedah. Satu faedah dari kisah anak atau kisah ketika Nabi Khidir memperbaiki satu tembok di kota adalah bahwasanya kesalehan seorang bapak dapat membawa berkah kepada anak-anaknya. Kalau membawa manfaat di akhirat belum tentu, akan tetapi yang pasti kesalehan seorang bapak dapat membawa berkah kepada anak-anak, yang mana kita berusaha menjadi seorang pribadi person yang saleh adalah supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan kepada keluarga kita. Ini adalah untuk juz yang ke-15 ya. Untuk juz yang ke-15 kita akan beralih kepada juz yang ke-16 insyaallah taala. Sebentar saya siapkan dulu. Nah, untuk yang juz ke-16 masih di dalam surat Al-Kahfi, namun dilanjutkan dengan surat Maryam dan juga surat Thaha. Ya.
Kemudian di bagian akhir atau di bagian awal surat Al-Kahfi ini bagian awal juz 16 ini atau bagian akhir daripada surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang seorang nabi atau seorang raja. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia hanya seorang raja yang saleh, ya. Allah alam, yang lebih kuatnya dia adalah seorang raja yang saleh yang namanya Dzulqarnain. Kenapa dinamakan Dzulqarnain? Apa artinya? Yaitu seorang raja yang terkenal karena menggunakan topi yang memiliki dua tanduk bagaimanapun itu bentuknya, ya, bagaimanapun itu bentuknya. Kita sudah melihat banyak topi-topi perang yang ada tanduknya, baik itu yang biasa digunakan oleh orang-orang Viking ataupun orang-orang lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau itu karunia berupa kerajaan yang sangat luas, dan beliau memiliki pasukan yang sangat kuat, dan dia memiliki segala wasilah untuk berkuasa di sesaentro bumi, atau untuk di seluruh penjuru dunia, yang mana ia gunakan wasilah tersebut untuk mengelilingi bumi. Hampir dia sampai ke bagian yang paling barat. Setiap kali ketemu kaum atau setiap kali ketemu suatu kelompok, suatu kaum, suatu bangsa, ya pasti berdakwah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau dihukum. Ya, kalau tidak mau, mereka akan dihukum, karena tidak mau otomatis mereka membangkang, berperang dan seterusnya. Kemudian dia lanjutkan lagi sampai ke bagian yang paling timur. Di sana juga bertemu dengan di sana dia bertemu dengan kaum yang tidak memiliki rumah ataupun pohon untuk berteduh. Ya, kemudian mereka juga sampai kemudian di sebuah negeri ada dua gunung, ya, yang mana di sana dia bertemu, atau Dzulqarnain berjumpa dengan sebuah kaum yang sulit sekali dipahami bahasanya. Dan kemudian kalau di sini kita sebelumnya pada yang sebelumnya, yaitu nabi di bagian paling timur, di sana nggak ketemu rumah ataupun pohon, kita bisa melihat, nggak usah untuk nggak usah jauh-jauh, kita bisa melihat banyak orang yang misalkan dia itu, kita tahu ada kutub selatan, ada kutub utara, ya, itu semuanya jelas di sana itu tidak ada pohon, dan juga mereka berteduh ya dengan es juga, dengan yang kita kenal dengan apa namanya itu, ya, rumah rumah iglo atau apa begitu, ya. Kemudian kita juga tahu di beberapa daerah di sana ada padang pasir yang sangat gersang, buru-buru pohon begitu, ya, dan seterusnya. Kemudian dia datang ke sebuah negeri yang bahasanya, yang penduduknya itu bahasanya sulit dimengerti, yang mana ternyata ada di antara pasukannya di antara pasukannya Dzulqarnain yang bisa memahami bahasanya lalu menjadi penerjemah. Ya, ternyata mereka itu mengeluh tentang sebuah bangsa yang dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj, ya, atau kita kenal kalau disebutkan di dalam Al-Quran namanya Ya'juj dan Ma'juj, yang mana disebutkan oleh para ahli tafsir. Kenapa kok namanya Ya'juj dan Ma'juj? Karena Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah bangsa yang kalau mereka itu sudah keluar dari persembunyian mereka itu datang seperti ombak, kal mauj, seperti ombak, seperti itu. Kemudian akhirnya Dzulqarnain pun nggak minta apa-apa, akhirnya cuma meminta potongan-potongan besi, semua potongan besi yang didapat di negeri tersebut, lalu dilelehkan, lalu dilapisi dengan tembaga sehingga menjadi tembok yang sangat kuat atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa dihancurkan baik dari luar maupun dari dalam. Lokasinya di mana? Allah taala alam. Kita saat ini tidak dikasih tahu banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya seperti tembok Dzulqarnain, yang pasti dia ada di antara di salah satu bagian dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak dikasih tahu di mana tempatnya Dajjal, tapi ada seorang sahabat seperti Tamim dari yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan, ya, pertemukan dengan Dajjal sebagaimana di dalam hadis-hadis yang tidak asing kita dengar. Kemudian berikutnya kita masuk kepada surat Maryam. Surat Maryam adalah surat Madaniyah. Jumlah ayatnya hanya 98, dan sama seperti surat Al-Kahfi, surat ini berisikan berbagai kisah-kisah yang ajaib, dan juga penuh pembelajaran bagi manusia, seperti kisahnya Zakaria, kisahnya Maryam, dan juga kelahiran Nabi Isa, kemudian kisah dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, dan kisah-kisah lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kisah Nabi Zakaria dan doanya yang tidak terputus. Singkatnya, Nabi Zakaria semenjak beliau muda bersama dengan istrinya selalu meminta
kepada Allah agar diberikan keturunan. Dan siapa manusia yang fitrahnya masih lurus yang tidak pengen punya anak? Setakut-takutnya dia akan kemiskinan, yang mana takut miskin atau tidak pengen punya anak karena takut miskin, atau bahasa kita seperti child free dan sejenisnya, itu merupakan salah satu tindak kejahilan, yang mana tindak kejahilan ini dari dulu sudah ada. Bahkan kita kemarin sempat bahas juga tentang bagaimana kafirin Quraisy yang mereka juga pengen child free gara-gara apa? Takut miskin. Cuma cara mereka agak ekstrim, gimana, tiap lahir anak dibunuh seperti itu. Ini adalah bentuk kejahilan dan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah Nabi Zakaria sampai tua renta, sampai rambutnya berubah, sampai tua, di sini disebutkan sampai tua, ya. Beliau terus tidak pernah putus untuk berdoa dan juga untuk berusaha, ya. Kemudian dia minta kepada Allah supaya punya keturunan supaya bisa melanjutkan dakwahnya. Kemudian akhirnya uh, Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kabar gembira akan lahirnya Nabi Yahya dari rahim istrinya, dari rahim istrinya Nabi Zakaria. Padahal Nabi Zakaria bahkan Nabi Zakaria dan juga istrinya sampai heran bagaimana mungkin punya anak padahal kita sudah sangat tua. Padahal sampai detik itu juga Nabi Zakaria terus berdoa supaya diberikan keturunan, ya. Namun di sini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah dan juga Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk membuat segala sesuatu, ya. Kemudian Yahya akhirnya tumbuh dengan ilmu dari masa muda, ya, dari sejak kecil maksudnya. Kemudian dia selalu berbakti kepada kedua orang tua, tidak sombong, yang mana kemudian Allah perintahkan untuk mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh dan juga dengan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga buktikan bahwasanya melahirkan di usia tua itu tidak melulu, kan sebagian orang gitu, takut misalkan melahirkan di usia tua itu bisa bikin penyakit, atau enggak juga. Penyakit apa segala macam itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Kalau Allah berkehendak sehat-sehat terus seperti itu. Kemudian berikutnya cerita tentang Maryam, ibunda Maryam dan juga lahirnya Nabi Isa. Yang mana Maryam ini adalah seorang wanita ahlu ibadah. Semua orang tahu bahkan Maryam ini punya tempat khusus untuk beribadah. Namun suatu ketika datang seorang malaikat atau datang sesosok malaikat yang dengan rupa seorang pemuda. Maka Maryam pun takut dan berlindung kepada Allah. Maka ternyata malaikat tersebut adalah Jibril yang memberitahukan bahwasanya dia datang untuk membawa kabar kelahiran Nabi Isa. Padahal Maryam tidak punya suami, Maryam tidak menikah, Maryam adalah wanita yang suci yang tidak pernah tersentuh oleh manusia. Namun Allah Maha Mampu, ya. Allah Maha Mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya, Allah Maha Qadir untuk melahirkan Isa dari rahimnya Maryam tanpa seorang bapak, yang kemudian Maryam mengandung dan melahirkan, dan ternyata Maryam dikucilkan oleh kaumnya, diolok-olok segala macam, tapi Allah perintahkan kepada Maryam untuk diam. Ya, diberi ilham agar Maryam ini diam, yang mana ini bukan wahyu tapi ilham. Maryam tidak diturunkan wahyu, tapi Allah kasih ilham untuk diam, atau diutus kepadanya malaikat dikasih tahu suruh diam. Kemudian akhirnya ketika sudah waktunya Maryam keluar membawa bayinya, dia tunjuk kepada bayinya, yaitu Isa bin Maryam, supaya orang-orang nanya kepada bayinya. Dan ternyata Nabi Isa pun berbicara. Kala itu belum di usia yang dapat berbicara. Kemudian berikutnya adalah kisah tentang kaum yang menyia-nyiakan salat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali nabi, antara Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris, yang menyatakan bahwa mereka lah yang ia beri nikmat dan hidayah. Maksudnya apa? Yang Allah berikan nikmat berupa iman dan juga Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Kemudian akan datang kaum di mana mereka akan menyia-nyiakan salat dan justru lebih mengikuti hawa nafsunya, yang mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kemudian nanti di akhir zaman, di hari akhirat, semua manusia akan lewat di atas neraka. Di atas neraka, di sebuah
jalan yang kita kenal dengan nama sirat, yang mana singkatnya sirat itu nanti di akhirat rupanya adalah lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kalau di dunia, sirat itu adalah jalan yang kita tempuh. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus kalau di dunia itu berupa hidayah, berupa agama Islam. Sedangkan di akhirat nanti jalan tersebut akan dirupakan seperti jembatan tadi, yang mana ketika di dunia kita akan berhadapan dengan ujian-ujian berupa syubhat maupun syahwat, nanti syubhat dan syahwat ketika di akhirat nanti akan dirupakan seperti kail-kail yang akan, ketika kalau misalkan orang di dunia dia lebih memilih untuk mengikuti syubhatnya atau mengikuti syubhat yang masuk kepadanya, atau lebih memilih mengikuti syahwatnya, nanti di akhirat kail tersebut yang ada di atas sirat akan mengkait dia sehingga masuk ke dalam neraka. Tinggal nanti kalau dia termasuk orang yang beriman atau terdapat keimanan walaupun sedikit dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan keluarkan dia dari neraka imma dengan syafaat ataupun tanpa syafaat, yakni setelah dosa-dosanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicuci bersih. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dituduh memiliki anak oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang ini seakan-akan membuat langit itu hampir runtuh oleh klaim tersebut, oleh dakwaan tersebut. Kemudian yang mana pada hari kiamat kelak semua makhluk akan datang sebagai hamba dan dalam keadaan sendiri. Di dalam ayat yang kita sudah hafal, Allah Ta'ala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi", ketika seorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan juga dari ibu dan ayahnya, wasahibatihi wa bani, juga dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah Taala berfirman, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang kala itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Hatta nabi sekalipun ya sibuk dengan urusannya, ya. Kemudian kita berikutnya masuk kepada surat Thaha, ya. Surat Thaha adalah surat Makkiyah, jumlah ayatnya 135, juga disebut sebagai surat Al-Kalim karena banyak bercerita tentang Nabiullah Musa yang memiliki gelar Kalimullah, atau orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau sebelumnya yaitu surat Maryam ditutup dengan ayat 97 bahwa Allah memudahkan Al-Qur'an bagi Nabi Allah dan bagi Nabi Allah, baik itu huruf maupun maknanya. Kalau di surat Thaha Allah juga menjelaskan bahwasanya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyulitkan beliau. Di mana pada bagian awalnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabiullah Musa yang ketika itu beliau diangkat menjadi seorang rasul. Singkatnya, kala itu Firaun, jadi kemarin kita sempat jelaskan ya, raja yang berkuasa zamannya Nabi Yusuf dengan raja atau penguasa Mesir zaman Nabi Yusuf berbeda dengan penguasa Mesir di zamannya Nabi Musa. Kalau zamannya Nabi Yusuf gelarnya adalah Malik, raja. Sedangkan kalau zamannya Musa gelarnya adalah Firaun, ya, Pharaoh atau bahasa Inggrisnya Pharaoh, ya. Kemudian jadi Firaun ini pernah bermimpi bahwasanya dia itu akan dibunuh oleh orang-orang oleh orang-orang dari Bani Israel. Kemudian ya, atau seperti itu yang ditafsirkan. Kemudian akhirnya Firaun memerintahkan setiap anak yang lahir pada hari itu, pada hari dia bermimpi, maka harus dibunuh. Tapi kemudian Allah memberi ilham kepada ibunda Musa yang takut anaknya dibunuh, supaya anaknya itu ditaruh di suatu keranjang, kemudian ditutup, lalu dialirkan atau bukan dibuang, tapi bukan dihanyutkan juga, tapi diapungkan di atas Sungai Nil. Sungai Nil kita tahu, kalau bukan Sungai Nil bukan seperti Sungai Bengawan Solo atau Sungai Berantas atau apapun, ya, kecil itu. Sungai Nil itu sungai yang sangat luas sekali. Namun ternyata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa yang kala itu masih kecil, tubuhnya justru mengalir sampai ke tempat pemandian istri-istrinya Firaun, dan kebetulan yang menemukannya adalah istri Firaun yang kelak beriman kepada Nabi Musa, yaitu Asiyah, ya, yang bernama Asiyah. Singkat cerita, Firaun tumbuh besar di tanahnya atau di lingkungannya Firaun karena diasuh oleh keluarga Firaun, oleh istrinya Firaun. Kemudian dia mulai berdakwah, lalu kemudian dia diutus sebagai nabi, kemudian dia masih berdakwah kepada Firaun, tapi ternyata Firaun itu tidak suka, sehingga
diteror dan segala macam. Akhirnya Nabi Musa pun pergi ke kota Madian, di sana berjumpa dengan Nabi Syuaib. Ya, oleh Nabi Syuaib, Nabi Musa dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Lalu kemudian Nabi Musa diutus sebagai rasul, lalu kembali ke kota, lalu kembali ke Mesir. Di sana dia minta kepada Allah agar ditemani oleh saudaranya, dan Allah mengutus Harun sebagai nabinya. Diturunkan juga wahyu kepadanya. Lalu Nabi Musa dan Harun, mereka menjadi dua nabi yang akhirnya berdakwah kepada Firaun dan juga bangsanya. Ya, kemudian selanjutnya, ya, kemudian di antara kejadian berikutnya adalah dengan sekian banyak kekufuran dari Firaun dan juga kaumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, akhirnya ada di titik di mana Nabi Musa pun memerintahkan atau mengajak Bani Israel untuk melarikan diri, pergi dari Mesir, ya, menyeberangi lautan. Ketika sampai di laut, jarak beberapa mil di belakangnya itu pasukan Firaun mereka sudah mengejar mereka, ibaratnya tidak lama lagi akan sampai menunggu mereka sampai. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, kemudian Allah buka lautan, kemudian mereka menyeberang. Begitu Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun juga Bani Israel selamat, maka Allah tutup kembali laut tersebut dan Allah binasakan Firaun beserta pengikutnya. Cuma lucunya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Untuk pergi ke Tursaina, ke tempat gunung yang namanya Tursina, kemudian untuk menerima kitabnya yaitu Taurat selama 40 hari. Pulang semuanya sudah nyembah patung. Ya, kemudian di sini ada beberapa faedah, yaitu ancaman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, yaitu sebagaimana Allah tenggelamkan Firaun yang tidak mau beriman dengan ayat Allah. Allah juga mengancam yang tidak mau beriman kepada Allah, ya, dengan yang Allah mengancam yang tidak mau beriman kepada Allah dengan dosa dan adab. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia berdosa dan juga diancam mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah sebutkan berbagai macam ancaman dalam Al-Quran, ya, agar manusia bertakwa dan memunculkan pengajaran. Maksudnya apa? Agar mereka itu belajar dari kisah-kisah yang ada kisah-kisah kejadian di masa lalu. Yani wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Allah turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Dan Allah kasih di dalam itu berbagai macam ancaman bagi orang-orang yang kufur, orang-orang bermaksiat, orang-orang yang tidak beriman, supaya apa? La'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa, au yuhditsu lahum dzikra, agar mereka itu belajar, agar mereka itu mengambil hikmah dari mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di masa lampau. Kemudian barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan sempitkan dunianya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat masih di dalam surat yang sama, ya. Afwan, yaitu di ayat ke-114. Ya, di ayat ke-114 di mana Allah Ta'ala berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidna ilma." Kemudian di sini bahkan Allah Subhanahu wa taala afwan, bukan 114 bukan 113 tapi 124, afwan. Ya, pada ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari mengingatku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan jadikan dunianya sempit, ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan matanya tertutup. Ya, dalam keadaan matanya tertutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan perintah salat dan juga perintah untuk senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Nah, ini faedah penting, ya. Nah, jamaah dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salat." Kemudian perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, sabarlah dalam mengajak keluarga untuk sholat. Masalahnya kadang-kadang kita ini sudah mengajak untuk keluarga kita untuk sholat, sabarnya yang belum, gitu ya. Wastabir 'alaiha, maksudnya 'alaiha di sini kembali kemana? Kepada dakwah, mengajak kepada sholat. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, kata Allah, kami itu nggak minta rizki kepadamu. Justru apa? Nahnu narzuquka, kami yang ngasih kalian rizki, ya.
Nah, kami yang wal akibatu littaqwa, dan balasan yang baik dan akibat yang baik di akhirat adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Poin pentingnya di sini yang ingin saya tekankan adalah wa'mur ahlaka bis-shalah. Pertama ada perintah untuk berdakwah. Kemudian yang kedua wastabir 'alaiha, perintah untuk bersabar. Banyak orang yang dakwah tapi tidak sabar. Banyak orang menuntut ilmu tapi tidak sabar. Banyak orang yang beramal tapi tidak sabar. Kuncinya adalah sabar. Maka dari itu kalau kita punya banyak sekali problem, hadapi dengan dua hal. Syukur, yaitu bersyukur bahwasanya Allah masih kasih kesempatan kita untuk berbenah. Kemudian sabar atas segala cobaan yang kita hadapi. Wassalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan juz 15 dengan juz ke-16 meskipun dengan cara yang meskipun agak cepat kita bahasannya, namun ala kulli hal semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan kita diberi taufik untuk senantiasa mengikuti jalan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan dengan lurus di atas ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustaz Harus yang telah menyampaikan materi tafsirnya juz yang ke-15 dan 16, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk juz yang berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang telah beliau sampaikan. Mari kita tutup kajian tafsir pada hari ini dengan mendalakan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.